Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurora Mansa Fitri dan nomor induk mahasiswa saya 0601128192404. Jadi di sini saya akan menjelaskan seputar sedikit mengenai proposal bisnis usaha saya, yang di sini saya akan membahas tentang kafe. Jadi langsung mulai saja. Deskripsi singkat, jadi nama kafe saya tersebut ialah bernama Ralatte Cafe, yang terbentuk dari nama saya sendiri, yaitu Aurora, dan latte karena saya suka kafe. Konsep kafe khusus yang dibuat dari bahan-bahan kopi asli Indonesia yang terpilih dan beragam. Saya terinspirasi untuk membuat kopi dengan atmosfer dan nuansa Korea, estetik dan otentik, dari sebuah channel YouTube yang bernama Zoo Cafe. Jadi untuk menikmati ritual minum kopi, latte, dan berbagai jenis makanan yang tersajikan di menu. Cafe Relasi ini akan dibuka di Palembang, dan gerainya sendiri akan berada di Kambang Iwa, tepatnya di Jalan Hang Tua. Karena saya merasa tempat tersebut sangatlah strategis, dekat perumahan, dan juga sebagai tempat berjogging sehari-hari. Selain itu, menurut saya kafe ini akan dihandle oleh 2 orang saja, yaitu saya sendiri dan kakak perempuan saya sebagai owner utamanya. Saingan terbesar pada kafe ini tersebut ialah berasal dari brand-brand terkenal seperti Starbucks, yang saat ini agresif mengisi kota-kota besar di Indonesia, terutama di Palembang juga. Yang dilihat dari segi menunya yang lebih bervariasi. Namun di kafe kami ini, kita memiliki kelebihan tersendiri yang membuat kami percaya bahwa relasi kafe akan berjalan dengan baik. Tentunya dalam harga jauh lebih bersahabat, dan akan kami tingkatkan dalam segi porsi. Setiap mencapai pembelian target, tentu saja kami akan memberikan diskon dan hadiah dari kafe kami tersebut. Konsep kafe ini dibuat sedemikian berbeda dibandingkan kebanyakan kafe Indonesia. Karena kelebihan kafe ini ialah memiliki harga yang terjangkau dan lebih bersahabat seperti yang saya jelaskan tadi. Tujuan yang ingin kami capai dari membentuk kafe ini ialah selain untuk mencari keuntungan, kami juga memanfaatkan potensi yang ada. Karena kopi yang berkualitas juga banyak terdapat di negara kita, sehingga produksi dari biji kopi tersedia cukup banyak dan memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan demi nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selain itu juga dengan membuka kafe ini bisa membuka lowongan pekerjaan yang sangat besar bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi akan sangat membantu sekali. Berikutnya ialah manfaat. Kebanyakan orang selalu mengatakan bahwa kopi ini menyebabkan berbagai macam penyakit. Namun, perlu diketahui tanaman yang mengandung kafein ini justru dianggap sebagai tumbuhan yang mengandung antioksidan yang paling banyak. Selain kafein, kopi juga mengandung vitamin C. Dan menurut dokter-dokter dunia, antioksidan yang ada pada kopi juga bisa mencegah kanker, penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Selain itu juga kopi juga dapat memperlancar peredaran darah dan menghilangkan pusing. Baiklah, selanjutnya ialah mengenai menu-menu minuman dan makanan yang akan ada di kafe kami. Sejauh ini kami baru menciptakan 3 menu makanan dan 4 minuman. Untuk minumannya yaitu pertama Americano Espresso, yang akan kami jual seharga 7.000 dengan harga persaingan pasar 8.000. Berikutnya ada Ice Cream Coffee Sundae yang akan dijual dengan harga 10.000, Ocean Blue Fresh Float dengan harga 20.000, Rainbow Dasher Drink dengan harga 23.000. Dan untuk makanannya di sini kami menyediakan dessert, khususnya untuk dessert ada brownie sweet ice cream and cookies yang akan dijual dengan harga 23.000, Rainbow Cake dengan harga 13.000, Cupcake dengan harga Rp5.000 per piecesnya. Selanjutnya mengenai pasar yang dituju. Jadi dalam pasar ini, pasar yang dituju adalah untuk semua kalangan
di semua kalangan usia, baik dari usia muda maupun orang dewasa, dari remaja, seperti para pelajar sekolah yang sudah bisa dikatakan senang dengan kata-kata, senang untuk menongki dan hingga ke mahasiswa. Namun tidak menutup kemungkinan pekerja-pekerja pada usia 20-30 tahunan yang sedang melakukan pekerjaannya, mereka bisa melakukannya di kafe, karena pada kafe ini kami menyediakan fasilitas wifi yang cukup kencang dan juga tempat-tempat yang nyaman, yang menurut kami cocok untuk para pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi, dan pelajar untuk bersantai di kafe kami. Untuk tingkat persaingan, seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, persaingan dalam bisnis kafe ini memang banyak, tetapi tidak sebanyak orang yang mulai jadi penikmat ataupun penggemar kopi untuk saat ini. Jadi menurut kami, usaha ini tetap masih bisa diandalkan rencana pemasaran. Persaingan dalam kafe ini dapat berupa brand terkenal seperti Starbucks ataupun jenis kafe kopi-kopi lain yang ada di Palembang saat ini. Dan gambaran pasar. Jadi gambaran pasar ini merupakan bentuk promosi-promosi yang akan kami lakukan guna menyebarluaskan kafe kami ini. Sponsor kami akan menyebarkan informasi publis ini tentang pada event-event tertentu dengan memberikan kupon yang berisi nomor voucher potongan harga, ataupun dengan cara lain yaitu dari mulut ke mulut. Jadi dari sistem mulut ke mulut ini dapat menjadi andalan dan dapat dipercaya menjadi cara yang paling efektif dalam mendapatkan kepercayaan pelanggan. Hal ini akan kami capai dengan memberikan stiker, potongan harga khusus, ornamen, packaging, dan terutama kualitas pelayanan yang terbaik kepada pelanggan kami. Berikutnya, cara yang akan dilakukan ialah dengan jejaring sosial dan internet seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau TikTok dengan membuat fanpage khusus barang-barang, minuman, kopi, dan suasana tempat di kafe tersebut untuk memancing minat para mahasiswa-mahasiswi pengunjung untuk dapat berkunjung ke kafe kami. Karena seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa target pemasaran kami ialah para mahasiswa yang mana mereka sudah mengkonsumsi menggunakan sosial media bahkan setiap harinya. Jadi dengan cara ini sangat dan diyakinkan sangat ampuh untuk menarik para peminat untuk datang ke kafe kami. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penyuplai faktor atau transportasi. Jadi dalam memperoleh bahan baku, kami tidak mengadakan penyuplai khusus, tapi kami langsung membeli sendiri bahan-bahan yang diperlukan di pasar dan transportasi yang digunakan untuk menyewa dengan mobil pickup. Sedangkan untuk suplai tenaga kerja sendiri, seperti yang saya telah jelaskan di awal tadi, kafe ini akan di-handle atau di-owner oleh 2 orang. Sedangkan untuk tenaga kerja yang ada di kafe ini meliputi 2 koki, 4 waiters, 2 kasir, 1 cleaning service, dan 2 tukang cuci piring. Dan kami akan mengadakan atau merekrut karyawan-karyawan yang bersedia, yang dilakukan dengan membuka lowongan serta mengadakan wawancara kepada calon karyawan. Tapi kami sementara ini akan melakukan semua kegiatan-kegiatan tenaga kerja tersebut dengan orang-orang yang kami percaya sebelum merekrut orang-orang baru. Berikutnya mengenai peralatan-peralatan yang akan kami gunakan dalam kafe tersebut, seperti misalnya kompor gas, blender buah, oven, piring, sendok, garpu, gelas, meja, kursi, komputer register, panci, wajan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk aspek manajemen itu tersebut menyangkut tentang masalah-masalah atau hambatan
yang akan terjadi di dalam menjalani kafe tersebut. Misalnya, masalah yang potensial yang mungkin bisa terjadi seperti adanya komplain dari pengunjung atau pelanggan, adanya pelayanan yang kurang baik dari karyawan-karyawan kami. Terus juga ada karyawan yang datang telat atau terlambat. Yang biasanya hal itu mungkin atau akan terjadi suatu ke depannya nanti. Berikutnya, untuk mengenai resiko dan hambatan, resiko yang dapat terjadi antara lain banyaknya pengeluaran untuk reparasi alat kafe dan jasa-jasa lainnya, kerugian yang mungkin terjadi, adanya pengunjung atau pelanggan yang kabur atau tidak membayar, serta mengeluarkan modal yang banyak yang di luar dari target yang dicapai dalam pendirian kafe tersebut. Dan dari masalah-masalah yang timbul, kami telah memikirkan beberapa tindakan alternatif yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut agar dapat berjalan dengan baik ke depannya. Misalnya dengan berusaha menyajikan menu sesuai pesanan dengan cita rasa yang sesuai. Maksudnya kami akan konsisten memberikan makanan atau minuman dengan rasa dan porsi yang sama. Berikutnya, memberikan sanksi bagi karyawan yang tidak sopan dan sering terlambat. Jadi di sini kami akan tegas dalam peraturan karyawan itu sendiri. Terus yang ketiga, menggunakan jasa reparasi yang murah dan pekerjakan sendiri orang yang ahli dalam bidang reparasi alat elektronik atau alat kafe atau dapur. Dan yang keempat, untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, kami akan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah mencari tenaga kerja yang mudah dan bertanggung jawab. Untuk berikutnya ialah perkiraan finansial, yaitu mengenai keuntungan dan kerugian. Untuk menentukan kafe mengalami keuntungan atau kerugian, maka dilakukan pencatatan perkiraan laba rugi dalam kira-kira akan kami lakukan dalam 1 tahun. Proyeksi laba rugi sebagai usaha utama, yaitu penjualan yang diprediksi akan mencapai sekitar 250 juta rupiah, dengan biaya pokok produksi yang mencakup bahan baku yaitu senilai 38 juta rupiah, bahan penolong sekitar 3 juta, upah tenaga kerja yang mencakup biaya koki, waiters atau pencuci piring tadi 74 juta, dan BOP 2 juta. Jadi total biaya produksi yang akan dihasilkan sekitar kurang lebih 117 juta. Dengan laba kotor 132.600.000 rupiah, biaya umum yaitu mencakup biaya reparasi yaitu 10 juta, biaya sewa gedung yaitu 1 juta, biaya sewa mobil 2.400.000, biaya listrik 10.800.000. Dengan perkiraan biaya air yaitu 9.600.000, biaya listrik 10.800.000. Jadi total biaya umum yang kira-kira dapat dicapai kira-kira adalah 30 atau sampai 40 juta rupiah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal bisnis usaha kafe saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.